Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Koirunisa Salsabila, NIM 052 dari kelas PG PAUD 2019B. Di sini saya akan melakukan kegiatan teknik perci dengan menggunakan bahan yaitu daun-daunan, yang nanti juga akan dipraktekkan kepada anak. Teman-teman, di sini ada kertas HVS. Sini ada kertas HVS ya teman-teman. Kemudian ada sikat gigi. Kemudian ada sisir. Dan ada mangkuk atau piring plastik untuk catnya, untuk bahan-bahan dan alatnya. Kemudian ada air untuk menambahkan catnya agar tidak terlalu kental ya teman-teman. Kemudian ada daun-daunan. Teman-teman. Ada daun-daunan. Ada daun okra, ada daun paku-pakuan juga. Kemudian ada daun kenikir. Nah, ini nanti yang akan kita gunakan untuk teknik percik ya teman-teman. Dan ini ada daun singkong atau daun ketela. Nah, ini kita taruh dulu. Nah, kemudian kita taruh kertas HVS di atas seperti ini ya teman-teman. Kemudian kita tuangkan pewarna makanan di piring plastik ini. Oh iya teman-teman, di sini kita menggunakan pewarna makanan ya, yaitu warna merah tua, mereknya Raja Wali ya teman-teman. Kemudian ini ada yang warna coklat, nanti anak bisa disuruh untuk memilihnya. Kemudian jika sudah selesai teman-teman, kita beri air ya teman-teman, sedikit air agar cairannya atau pewarnanya tidak terlalu kental, pewarna makanannya, dan tentunya aman jika tertelan oleh anak. Nah, sekarang kita susun dulu daun-daunnya teman-teman. Kita susun dulu yang bagus, dan daun-daunnya ini dibalik ya teman-teman. Ini jangan lupa disusun yang bagus dan rapih teman-teman. Nah, kenapa daun-daunannya dibalik? Karena jika dibalik, daun-daunan ini akan membentuk seperti ini teman-teman, pola. Tapi jika tidak dibalik, terkadang daun-daunan ini tidak membentuk pola teman-teman, seperti itu. Nah, seperti ini bisa dilurus-luruskan terlebih dahulu jika ada daunannya yang mungkin kering, tapi diusahakan pada saat memilih daun-daunan yang tidak kering ya teman-teman, yang fresh, sehingga kita tidak kesulitan untuk membentuk polanya itu. Terus di sini saya ingin
Ini daun kenikir ya teman-teman. Nah, kemudian ini daun okranya, kembali. Dan kemudian untuk daun singkongnya. Nah, daun singkongnya ini tadi sudah dibuat praktek oleh anak. Seperti itu teman-teman. Jadi kemarin praktek untuk anak. Jadi daun singkongnya ini saya simpan dan saya gunakan lagi ya teman-teman. Nah, seperti ini. Dan kita bisa tambahkan daun pakuannya di sebelah ya teman-teman. Nah, jika tidak bisa belah setengah, kita potong. Nah, kita potong dan pakuannya kita carikan tempat ya teman-teman. Nah, di sini anak boleh berkreasi sesuka anak. Seperti itu teman-teman. Berkreasi sesuka anak, mau anak bikin daun-daunannya mau model apapun, tidak apa-apa teman-teman. Sehingga jika kegiatan ini diberikan bisa menunjang kreativitas anak, seperti itu ya teman-teman. Nah, ini gini, dan ya ini bisa dilurusin lagi, bisa dibenerin lagi. Tahu ya, saya pakai yang ini saja. Seperti ini ya teman-teman. Kemudian jika sudah, kita bisa lakukan. Kita celupkan sikatnya terlebih dahulu, kemudian kita ginikan biar dia tidak begitu banyak teman-teman. Terus kita ambil sisir, kita gosokkan yang kecil-kecil ya teman-teman. Nah, kita gosokkan seperti ini teman-teman. Terus kita celupin lagi, kemudian kita gosokin lagi teman-teman. Kita gosokkan seperti itu teman-teman.
Dan jika anak masih belum bisa seperti ini, guru-guru atau orang tua bisa membantu anak untuk menggosokkan ataupun membantu mengarahkan. Nah teman-teman, saya kira sudah cukup. Tuh. Saya kira sudah cukup. Nah, kita buka ya teman-teman. Nah. Oke, kita ambil teman-teman. Nah, jadi teman-teman seperti ini. Nah teman-teman, di sini saya akan mempraktekkan ke anak, yaitu kegiatan dengan teknik menciprat dengan membentuk tumbuh-tumbuhan. Jadi di sini ada beberapa macam tumbuh-tumbuhan, yaitu yang pertama ada paku-pakuan. Ini juga tanaman paku-pakuan. Kemudian ini daun dari kenikir. Kemudian ini ada daun dari okra. Kemudian ini ada daun sela. Ya, teman-teman. Nah, nanti di sini anak akan menggunakan kegiatan dengan teknik ciprat. Nah, disediakan juga yaitu sisir, kemudian sikat, kemudian tempat untuk menempatkan cairan ini. Ini adalah pewarna makanan. Di sini kita menggunakan pewarna makanan agar lebih aman untuk anak, ya teman-teman. Nah, kemudian teman-teman, yaitu ada air untuk agar catnya atau pewarna makanannya ini tidak kental sekali dan lebih mudah diaplikan untuk kegiatan percik ini. Dan di sini kenapa kita menggunakan piring, kenapa tidak menggunakan mangkuk? Karena ketika menggunakan mangkuk, anak akan lebih sulit untuk mengambil celupannya. Seperti itu ya teman-teman, karena nanti celupannya pun jika ditambahkan air tidak terlalu banyak teman-teman, karena kalau banyak-banyak nanti warnanya tidak bisa seperti apa ya teman-teman, seperti misah-misah seperti itu, tapi dia akan mengeblok seperti itu. Jadi mengeblok gitu, dan nanti hasilnya akan tidak bagus. Tetapi ketika kita ditambahkan air sedikit saja, nanti percikan itu akan lebih menyeluruh seperti itu ya teman-teman. Nah, sekarang kita mulai ya Rizka ya. Iya teman-teman, saya lupa untuk memperkenalkan. Ini Rizka Amalia Hanafi, usia 6 tahun ya teman-teman. Teman-teman, sini Rizka. Nah, pertama-tama kita berikan kertas HPS atau kertas buffalo maksud saya, karena buffalo ini tebal ya teman-teman. Kita berikan kertas buffalo, kemudian Rizka kita berikan semua daunnya ya teman-teman. Rizka mau nyusun seperti apa daunnya? Terus mau daunnya disusunnya apa? Untuk bentuknya terserah anak ya teman-teman, mau menempelkan seperti apa untuk daun-daunannya, sehingga di sini juga akan mengasah kreativitas anak seperti itu ya teman-teman.
ya. Oh iya, jangan lupa ya teman-teman, ketika membersihkan dibalik biar hasilnya lebih bagus ya teman-teman. Nah, ini ada saja. Nah, seperti ini. Nah, setelah anak disuruh untuk menyusun, kemudian kita masukkan warna makanan. Rizka mau warna apa? Warna coklat atau warna merah? Yang merah. Merah, teman-teman. Masukkan ke warna makanan, kita buka. Hati-hati ya teman-teman untuk menuangkannya. Merah. Sebentar, kasih air dulu. Kemudian kita beri air sedikit saja, jangan terlalu banyak ya teman-teman. Sedikit saja. Kemudian kita ambil gosok gigi, kita seperti ini kan, ke gosok gigi teman-teman. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nah, ini jadi hasilnya sedikit cair, tidak terlalu kental. Nah, kemudian Rizka, ini kan ada sisir. Nah, kita boleh contohkan ke anak. Pertama, ambil sisir, sihirnya dipegang seperti ini ya. Kemudian ini kita celupkan ya Rizka ya di sini. Kemudian nanti kita gosokkan di sini ya Rizka ya. Seperti ini. Contohnya, kan tadi sudah dicelupkan. Kita gosok pelan-pelan saja. Nah, seperti ini Rizka. Tahu Rizka? Ya. Ayo, coba. Awas, kalau kesulitan megangnya bisa di nah, ya. Nah, kalau kurang catnya bisa ambil lagi. Udah nggak apa-apa, gitu aja. Terus seperti ini. Ayo. Nah, digosokkan. Kita pakai sisir yang kecil-kecilnya ya teman, karena nanti kalau besar-besar akan menimbulkan percikan yang berbeda teman-teman, seperti itu. Yuk lagi. Nah, udah. Yuk lakukan sendiri, coba. Kenapa kita pakai yang kecil? Karena jika kita yang kecil, percikannya yang dilihat itu akan lebih terlihat bagus teman-teman. Sedangkan jika kita yang besar, yang percikan yang akan dihasilkan sedikit besar-besar teman-teman. Seperti itu. Nah, sudah. Terus lagi. Pelan-pelan aja ya. Pelan-pelan aja. Terus sana. Yang belum. Mana yang belum? Sini ya. Sudah?
Rizka? Penasaran dengan hasilnya? Mari kita buka. Kita buka. Ini enggak. Tidak apa-apa. Nah teman-teman, jadinya seperti ini. Kena. Iya. Nah jadinya seperti ini ya teman-teman. Untuk daun pakunya ini mungkin saja daunnya ini kurang menempel ya teman-teman, kurang menempel dengan baik, sehingga jadinya percikannya atau itunya tidak terlihat berbeda dengan daun yang di atasnya. Seperti ini teman-teman. Nah ini dari Rizka Amalia. Seperti ini teman-teman hasilnya. Dan mungkin saja pada waktu nanti bisa ditambahin lagi ya teman-teman untuk yang samping-sampingnya ini agar bisa lebih penuh ya. Seperti itu. Nah seperti ini teman-teman hasilnya. Nah, kemudian Rizka bisa menuliskan namanya di atas ini atau di bawah sini juga nggak apa-apa. Dituliskan namanya. Untuk daun pakunya memang sedikit tidak begitu kelihatan ya teman-teman. Tapi untuk daun yang lain di sini kelihatan. Jadi nanti kalau misalnya teman-teman mau membuat seperti ini, daun-daun yang bisa digunakan agar bisa membentuk karya yang lebih bagus bisa dengan menggunakan daun-daun ini ya teman-teman. Nah seperti ini hasil dari Rizka. Nah Rizka, bagaimana setelah melakukan kegiatan tadi? Seru. Seru atau senang? Seru dan senang. Oh, seru dan senang teman-teman. Rizka bisa? Rizka tadi bisa untuk seperti ini? Bisa teman-teman. Hasilnya bagus teman-teman. Nah di sini Rizka masih membutuhkan bimbingan ya teman-teman, karena dia masih kesulitan untuk memegang sisirnya. Tapi teman-teman agar lebih mudah lagi, teman-teman bisa menggunakan sisir yang ada pegangannya seperti itu agar anak lebih mudah. Seperti itu ya teman-teman. Nah teman-teman, untuk Rizka tadi mengapa pada bagian paku-pakuannya ini tidak terlihat, karena pada milik Rizka yaitu warnanya kurang banyak ya teman-teman, jadi kurang apa ya teman-teman, kurang rapat seperti itu warnanya, sehingga untuk membentuk daun pakunya ini lebih susah ya teman-teman, seperti itu. Jadi jika kegiatan ini bisa diberikan kepada anak, bisa menggunakan daun-daunan yang bentuknya mungkin lebih mudah. Dan jika ingin menggunakan daun paku, usahakan daun pakunya yang lebih besar ya teman-teman. Jika kecil jadinya seperti ini akan susah membentuknya, seperti itu ya teman-teman. Nah ini untuk milik Rizka dan ini untuk milik saya. Seperti itu ya teman-teman. Dan tadi kalau kita lihat, Rizka masih kesulitan untuk membuat teknik percik ini ya teman-teman, tetapi hasilnya sudah bagus, sudah terlihat teman-teman, seperti ini. Dan ini punya saya, seperti ini teman-teman.
Oh iya teman-teman, selanjutnya yaitu tujuan dari kegiatan ini yaitu satu, dapat melatih fisik motorik anak baik halus ataupun kasar, baik dari segi menggenggam sisir, kemudian menggenggam sikat gigi dan menggesekkannya ke atas ke bawah sisi sikat gigi kepada suri ya teman-teman, atau sisir kepada sisir ya teman-teman, maaf, kepada sisir, sehingga jika anak motoriknya belum matang, anak pasti akan memegangnya sisir ini, kemudian memegang sikat gigi ini akan kesulitan sekali ya teman-teman, pastinya seperti itu teman-teman. Jadi ini melatih fisik motoriknya juga, kemudian melatih sosial emosionalnya juga, melatih kesabarannya, kemudian melatih ketika anak ketika anak sedang bermain, mereka mengetahui emosinya, kemudian melatih kesabarannya saat melakukan teknik percik ini. Kemudian selain itu, anak-anak juga bisa melatih bahasanya dengan cara dia mengungkapkan perasaannya atau mengungkapkan idenya, seperti itu teman-teman. Kemudian selain bahasanya juga di sini anak-anak juga bisa melatih kognitifnya teman-teman. Jadi anak-anak bisa mengetahui berbagai macam bentuk-bentuk daun-daunan, kemudian mereka juga bisa mengetahui sebab akibat juga. Misalkan, oh ternyata ketika aku citrakan warna menggunakan sisir dengan digesekkan menggunakan sikat gigi, sehingga menimbulkan bentuk atau pola daun teman-teman, seperti ini. Jadi di situ anak akan belajar sebab akibat ya teman-teman. Jadi tidak hanya fisik motorik saja, tetapi bisa juga dikembangkan dengan aspek perkembangan yang baik segi 6, anak lebih menghargai ciptaan Tuhannya, kemudian dari segi bahasa yang tadi saya sampaikan, kemudian dari segi kognitif yang saya juga sampaikan tadi, kemudian fisik motorik, kemudian aspek seninya juga pun terasa. Di sini anak menggunakan pewarna makanan untuk membuat karya, seperti itu teman-teman. Jadi 6 aspek perkembangan ini bisa dilatihkan dengan menggunakan teknik percik dengan judul mengenalkan daun-daunan kepada anak, seperti itu ya teman-teman. Nah itu tadi ya teman-teman untuk kegiatan percik dengan judul untuk mengenal daun-daunan. Nah di sini saya juga akan membagikan tips ketika bunda ataupun guru-guru ataupun teman-teman yang lainnya ingin membuat kegiatan seperti ini. Jika anak masih belum bisa atau masih kurang kuat atau kurang lancar baik dari segi memegang sisir atau memegang sikat gigi, nah di situ teman-teman guru-guru atau bunda-bunda yang lainnya bisa juga membimbing anak ya. Jadi sehingga diarahkan, oh seperti ini ya nak, oh seperti ini ya nak, seperti itu. Jadi diarahkan seperti video saya tadi dengan Rizka, sehingga akan hasilnya lebih maksimal ya teman-teman, dan hasilnya akan lebih baik, seperti itu teman-teman. Dan jika dilihat dari tadi hasilnya Rizka tadi, karena Rizka kurang kuat untuk memegang sisir dan juga menggesekkan sikat gigi ke sisir, ini kurang
ditekan ataupun kurang kuat seperti itu, sehingga hasilnya pun jadi kurang sedikit maksimal ya teman-teman. Yang seperti ini. Jika nanti hasilnya sudah benar-benar maksimal, nanti pola-polanya ini akan lebih terlihat ya teman-teman. Tapi karena tadi Rizka ininya belum rata juga, kemudian dia menganggap sudah selesai dan buru-buru ingin membukanya, jadi ya dibuka dan polanya sedikit kurang tidak terlihat ya, terlihat tapi kurang seperti itu. Tadi hampir daun pakunya tidak terlihat, tetapi saya tambahin sedikit tadi cairannya atau pewarnanya sehingga sedikit terlihat seperti itu. Dan tadi juga daun pakunya karena kecil dan jaraknya berdempetan, sehingga jikalau diwarnai dengan cara yang sangat tipis seperti ini akan sulit untuk terlihat seperti itu ya teman-teman. Jadi ketika kegiatan ini diberikan bagi anak yang masih belum matang, bisa dibimbing lagi ya teman-teman dan diarahkan seperti itu. Nah teman-teman, ini tadi kegiatan dengan teknik percik sudah selesai, yaitu dengan jujur untuk mengenalkan bentuk daun-daunan yang berbagai macam kepada anak seperti itu ya teman-teman, dengan menggunakan teknik percik ini. Jadi saya apabila dalam video ini ada kesalahan kata, baik perkataan saya ataupun perbuatan saya, mohon dimaafkan ya teman-teman. Dan semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman, bunda-bunda ataupun guru sekalian yang ingin menggunakan teknik percik untuk mengenalkan bentuk-bentuk daun kepada anak. Terima kasih ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, see you.